Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa di tongkrongan kita bisa lepas dan bebas berinteraksi dengan kawan-kawan, lalu bisa bertukar pembicaraan dengan begitu penuh canda? Atau pernah nggak sih kalian kesulitan setengah mati berkomunikasi di tempat yang mana orang-orang di situ menggunakan bahasa yang berbeda dengan kalian? Intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di InArt. Kali ini saya akan melanjutkan art remake dari gambar saya yang saya buat di Inktober 2020 yang mengambil tema komunikasi. Sebenarnya bisa aja sih saya buat video musik dan gambar aja, tapi ya saya pikir kalau sempat kenapa enggak saya sekalian share hal yang mungkin saja dapat menambah wawasan kita semua. Berhubung karena gambar yang saya buat terinspirasi dari buku Teori Komunikasi Individu hingga Massa dari Maurice Sun. Sebelumnya di Art Remake ini saya sudah bahas tentang definisi komunikasi, retorika, dan terakhir teori tanda nonverbal. Kali ini kita akan bahas tentang teori identifikasi dalam komunikasi. Teori ini dikemukakan oleh Kenneth Burke. Ia lahir dengan nama lengkap Kenneth Duval Burke di Pittsburgh, Amerika Serikat pada tanggal 15 Mei 1897. Teori identifikasi ini dianggap sebagai teori paling komprehensif dari seluruh teori mengenai simbol yang pernah ada. Burke memulai penjelasan mengenai teorinya ini dengan mengemukakan dua konsep, yaitu tindakan dan gerak. Bagi Burke, tindakan itu bersifat sukarela dan punya purpose atau tujuan. Sementara gerak memiliki sifat tak bertujuan dan tak bermakna. Maksudnya gimana tuh? Ya, bagi Burke, benda dan binatang atau mungkin juga tumbuhan memiliki capability untuk bergerak. Namun, yang bisa memiliki tindakan yang bertujuan adalah manusia. Kemudian, mengenai teori ini, Burke lalu menjelaskan tentang manusia sebagai pencipta simbol. Manusia menamai benda-benda dan situasi dalam kehidupan. Lalu simbol-simbol itu kemudian digunakan untuk berkomunikasi. Mungkin dengan demikian kita manusia lalu memiliki bahasa sebagai kendaraan simbol untuk tindakan yang kita bahas sebelumnya. Nah, bahasa sebagai simbol yang kita gunakan dalam keseharian kita dapat menyatukan dan memisahkan kita dalam waktu yang bersamaan. Ketika simbol menyatukan kita, maka disitulah muncul identifikasi. Namun, ketika bahasa memisahkan kita, maka terjadilah division atau pemisahan. Misalnya, kalau kita lagi nongkrong sama teman-teman kita di sekitar rumah kita dalam konteks bersantai dan penuh canda, maka kita disatukan oleh simbol yang kita sama-sama sepakati dalam perkumpulan itu. Kemudian kita pun dapat menggunakan kata-kata tertentu sesuka hati kita sesuai dengan konteks yang kita sepakati, biasanya mungkin disepakati secara tidak sengaja. Maka situasi itu membuat kita menyatu dalam identifikasi kita sebagai tanda kutip teman nongkrong. Sebaliknya, akan sangat berbeda jika kita duduk-duduk di depan orang tua yang membahas hal-hal yang kita nggak ngerti, atau bahkan menggunakan kata-kata atau istilah yang kita sama sekali nggak pernah dengar, atau mungkin pernah dengar sih tapi belum mengerti. Maka terjadilah pemisahan, dan akan sangat keliru jika bahasa tongkrongan kita bawa dalam forum tanda kutip sopan tersebut. Tentu saja pemisahan lebih nyata kalau misal saya pakai bahasa Bugis ke orang yang gak ngerti bahasa Bugis sama sekali. Dalam hal itu, kita beda simbol, beda makna, beda bahasa. Maka kita benar-benar terpisah antara satu sama lain dalam hal berkomunikasi. Bagi Burke, ada sumber identifikasi yang saling tumpah tindih di antara manusia. Satu, identifikasi material, yaitu identifikasi yang bersumber dari kepemilikan kita. Misal, kalian punya motor yang sama atau selera fashion yang sama. 2. Identifikasi idealistis, yaitu yang berasal dari kesamaan gagasan, ide, sikap, perasaan, nilai, atau mungkin juga prinsip. Misal, kalian menjadi anggota partai atau anggota gerakan tertentu atau mungkin jadi anggota kelompok majelis dan sebagainya. 3 atau yang terakhir adalah identifikasi formal, yaitu yang berasal dari pengaturan, bentuk, atau organisasi dalam suatu peristiwa. Misal, kita berkenalan dengan berjabat tangan. Berjabat tangan adalah bentuk identifikasi formal yang dimaksud. Soalnya ada pengaturan untuk kesamaan dalam keseharian. Sebenarnya pembahasan soal identifikasi ini masih sangat panjang dan kompleks.
Tapi karena saya belum terlalu mengerti juga, dan karena ini adalah channel seni yang harusnya banyak gambar, nggak perlu bahas hal ribet kayak gini, ya mungkin sampai sini sudah cukup kali ya. Menggambar memang selalu saya gunakan untuk mempelajari dan memahami atau mengingat sesuatu, karena lewat visual kadang saya lebih mudah mengingat dan memahami. Imajinasi digunakan untuk merekam, dan kertas tinta menjadi media untuk menyimpan rekaman kilasan imajinasi. Kalian juga bisa bikin gambar tentang hal yang sedang kalian pelajari. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman yang memiliki kecenderungan untuk mengamati dan membuat bentuk visual. Sekian dulu untuk video kali ini. Keep your imagination and stay drawing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.